Capek. Ya lah, lu malam minggu kerja keras. Parah sih. Banyak pasien. Pasiennya sih nggak banyak, cuma manjang. Soalnya nanya beruntun. Jam setengah 6 pagi anjir. Tanya lagi. Dari jam berapa nih? Jam setengah 10, dari jam 10 ya? Jam 10 sampai jam setengah 6 pagi. Udah lama gue gak begadang. Sama aku juga. Sekali begadang parah. Keren tapi kan berkat kedatangan temen tamu kan, kemarin kita kan kedatangan temen lah. Begadang jadi paksa Itu tabungan gue begadang, Jok. selama 1 tahun. Iya. Itu dia ya mau gimana ya, maksudnya kan dia kan lagi dinas lah. Kalau misalnya emang dia pas lagi dateng kan. Iya. Ya, kita nongkrong lah. Usahakan. Epic tuh rumahnya. Rumahnya lumayan tuh dia, tetangga kita. Anak kayak Pak Tit. Maksud gue mau Pak. Tapi sensor lagi ya, pas gue ngomong sensor aja. Iya. Lu berapa kali tuh ngomong? Iya. Gua nggak sensor ya. Jangan lah anjir. Dia rumahnya termasuk epic lah. Gue 2 kali tuh ngalamin. Gua kalau yang di dalam rumahnya sih gua nggak begitu ini ya. Cuma kayak memang ada beberapa ruangan tuh yang terasa banget itu hawanya kayak anjing ini apaan nih gitu. Terus ini ruangan apaan nih? Kok bisa kayak gini hawanya sampai Iya. belum ada kolam ikan kan dia di dalam rumah. Oh iya di belakang. Di belakang. Rumahnya memang sepi kan karena bapak ibunya kan kerja. Kita kalau main ke rumahnya Juga sepi. bisa dibilang maksudnya rumahnya termasuk gede lah, ruang tamunya luas. Gede banget tuh Ruang tamunya luas gitu. Ya kan kita kan kalau kita nginep kan juga seringnya di ruang tamu depan pohon jambu sama pohon itu belimbing. gua waktu itu ngalaminnya di ruang tamunya itu. Di ruang tamunya dia kan dia kan ruang tamu sama ruang keluarga kan hampir nempel tuh. Nempel lah. TV kita dulu biasa main PS kan. Iya. Nah itu juga pas banget waktu itu gue main PS. Gue main game horror, namanya tuh game PS2 Iya, PS2. Forbidden Siren. Bukan, Silent Hill. Silent Hill. Gue main Berarti Silent. nggak sama gua. Ya, kalau sama lu juga itu KC ya. Iya Forbidden Siren. Pas maghrib kan? Pas maghrib. Ada satu stick yang nggak bisa. Pokoknya kalau bapak ibunya lagi di bidas kita nggak ada sholat gitu. Main PS terus. Gue main sampai begadang tuh. Gue inget waktu itu Yang Silent Hill ini. Silent Hill. Iya. Gue main begadang. Jam berapa itu ya? Jam 8 Oke. malam gue tonjok. Hah? Jam 8 malam. Enggak. Begadang lu segitu doang. Enggak, waktu itu sampai malam sih. Seingat gue jam 1 atau jam 2-an lah. Nah itu gue nemenin kan. Gue udah ngantuk banget. Karena waktu itu gue berdua doang tuh main itu. Gue berdua doang. Posisi juga waktu itu lagi pada pergi atau gimana gitu. Jadi mau nggak mau Rumah sepi. iya nemenin kan. Nemenin. Ya udahlah, akhirnya main. Waktu itu mainnya game dia Silent Hill. Main tadinya aman tuh, biasa aja kan. Cuman makin larut sticknya juga semakin susah kan. Iya. Semakin susah, semakin senang. Pokoknya Silent Hill itu termasuk Game horror terbaik PS2 Iya kayak sih. gitulah. Iya. Nah itu Musiknya sih. musiknya kacau. Itu waktu itu gue lupa ya apa yang apa namanya Silent Hill yang keberapa gitu. Pokoknya intinya yang kalau ada bunyi sirine itu kotanya berubah tuh. Oh iya. Kotanya berubah. Gak fokusnya ke horor lu aja, gak usah ke game. Oh iya. Kita malah mau pas game. Nah itu iya gara-gara gue main game horror kali ya. Nah udah gitu gue masih nemenin, gue udah ngantuk. Kadang kalau misalnya orang ngantuk udah gitu kan emang posisinya kan kita bener-bener di tengah ruangan itu. Iya, jadi nggak ada tidak senderan. ada senderan ya. Nggak ada senderan. Itu lah akhirnya main-main. Nah, kebetulan teman gue yang mainin kan. Pinggang gue udah kayak encok banget dah. Udah gak bertulang. Nggak betulan lah. Akhirnya gue ngerebah tuh. Pas banget di belakang gue ada bantal yang besar, bantal Iya. gede tuh kan. Baru buat gue rebahan. Set kaki gue masih kayak gini lah. Rebahan. Kalau buat tentang itu. Duduk, iya. Gue langsung duduk lagi. Terus temen gue nanyain kenapa? Kagak. Itu gue tuh pas rebahan tuh. Jadi rumah dia kan tingkat ya. Iya. Nah, pas di lantai. Jadi pas posisi lu di ruang tamu itu ngeplong ke atas. Balkon. Nah itu di
apa posisi di atas TV itu ada kayak balkon Di gitu. belakang dalam rumah Jadi kan. iya balkon dalam rumah dari lantai 2, jadi di balkon itu lu bisa ngeliat aktivitas di ruang tamu. Ya langsung ke Ya, bawah. di ruang tamu, di ruang keluarga kayak gitu. Jadi bisa ngeliat kayak gitu. Nah, pas banget gua rebahan kayak gitu. Lihat ke atas. Iya, gua ngeliat ke atas tuh. Ke arah balkonnya berarti. Iya, ke balkonnya. Nah, balkonnya kan panjang ya, maksudnya dari tembok kiri ketemu tembok kanan kan, bener-bener. Full. Ya udah gitu. Pas gua rebahan, set, gua ngeliat ada cewek tuh. Jadi di balkon itu kan kayak ada apa namanya, kayak ada pinggiran lah gitu. Pegangan, Ya, pegangan lah, pokoknya setinggi. Pegangan tuh yang tembok. Ya, pokoknya ada railing Iya, gitu iya, tapi iya. dari batu gitu. Ada lagi begini Anjing. ngeliatin kita. Dari balkon. Ini bukan jelas. Gak jelas sih, gue sih inget, gue cuman inget Lu juga cuma sekelebat doang juga ya, maksudnya. orang gue baru rebahan set, gue ngeliat langsung duduk lagi. Ini untuk informasi pada saat itu Dimas belum bisa Ya, gue belum bisa apa-apa. membuka segel untuk Belum Ya, sekarang belum lah. bisa Iya. lah, belum bisa. Nah, itu gue inget rambutnya doang tuh, rambutnya kayak kayak anjing. keriting ambrol. Ketika jatuh. Kayak Daniel Soleka gitu modelnya gitu. Oh iya iya iya. Yang keritingnya gitu. You make my world. Iya kayak gitu. Bukan orangnya, maksudnya rambutnya Iya, iya, seperti iya. itu enggak. Itu kayak Susana kali ya. Sana. Yang film Susana yang zaman dulu. Iya, bisa. Iya, hampir mirip kayak gitu. Kali sih. Udah, gue langsung duduk lagi. Dan posisi itu juga gue gak mungkin pulang. Di jam 2 Gue gak mungkin ninggalin dia juga kan. Kalau gue sih tetap pulang. Udah. Habis itu Keselamatan gue nomor 1, gue itu keselamatan jantung gue nomor 1. FT. Iya FT dah gue. habis itu ya udahlah. Akhirnya gue opsi yang paling tepat ya itu. Gue minta ganti game aja. Biar Akhirnya bosan. ganti Bomberman. Iya, Apa Bomberman? Yang fun aja. Yang fun aja. Tapi tetep aja pikiran ya kan. Gue masih kayak mau ngelirik ke atas gitu kan. Karena Tapi kan lo sempet ngeliat ke atas lagi. enggak. Nggak berani ya? Iya. Udah ketahan di palanya udah ketahan. Saya udah deket gini. Gue nunduk aja udah nggak mau ngeliat kemana-mana, nggak mau ngeliat. Tapi lu nggak ngomong sama si bocahnya? Enggak. Ya kalau ngomong main di teras lu. Iya. Dinyamukin lah. Dinyamukin. Sama-sama takut. So biasanya kalau dia ginap, gue ikutan. Cuma entah kenapa itu gue nggak ikut. Iya. Karena gue lagi pergi juga kali. Epic sih tuh kayak gitu ngalamin. Dan itu gue di situ ngalamin 2 kali ya. Terus yang keduanya itu, padahal gue niatnya baik loh, gue mau sholat itu tuh. Gue mau asaran, jadi gue lupa deh. Jadi kalau gue mau main PS, tapi sebelum itu disuruh asaran dulu lah. Karena kan kebetulan pas lagi azan asar sekalian lah. Itu Biasanya kan ke musola. biasanya ke musola aja, sholat di rumah dia aja. Karena buku nggak ada orang tuanya, sholatnya di rumah. Ya, jadi Di sekolah musola gak ada bapak ibu, gak ada bapak. Tapi nggak apa-apa ya. Masih kecil kan. Tapi sholat juga nggak apa-apa. iya. Jadi gue bingung, mungkin gambarin Dena rumahnya dulu kali ya. Mungkin kayak tadi tuh, jadi ruang tamu Ini kan itu. ruang tamu, ini kan teras, ruang tamu, ruang keluarga. Nah itu ada TV, ada TV bupet. bupet itu, jadi dia Pisahin ruang makan. Dia misahin antara meja makan. Meja makan belakangnya kaca transparan, kolam. Iya. Jadi di belakang meja Paket. makan. So dia guys kayak ada suara ini, yang namanya Di luar. Nah jadi di sebelah kolam itu ada kamar mandi. Jadi posisinya kolam, sebelah kanannya kolam. Kalau kita ngadep kolam ya, bukan ngebelakangin. Jadi kalau ngadep kolam, sebelah kanannya itu ada kamar mandi sama tempat ngebilas baju lah gitu. Kalau di sebelah kirinya itu ada tangga buat ke lantai Iya, 2. betul. Terus Tangga di sebelahnya tangga ada gudang. Itu jaraknya dari tangga ke gudang ya paling nempel, ya nempel. tangga ke gudang kan. Iya, Nempel soalnya- masih inget banget, terus soal gudang itu Tangga ada parah. posisi gue mau sholat asar sama dia. Nah, karena temen gue kebelet kencing, jadi dia pakai kamar mandi yang Ada toiletnya. ada toiletnya. Nah, gue cuman di tempat bilas. Kalau tempat bilas itu dia nggak ada pintunya, jadi nggak ada ngeplong. pintunya, tapi di dalamnya ada keran gitu. Nah, kadang juga emang dipakai buat wudhu. Lu kencingin di situ. Enggak, gue nggak kencing. Yang kencing yang punya rumah, tonjok Kencing juga. di situ lu domelin lu. Kan kecium baunya. Akhirnya gue wudhu di situ. Setelah selesai wudhu, ada niat jatuh gue. Iseng, Mau ngagetin. gue ngagetin kan.
Gue Udah liatin. tebak bocah pasti bicaranya begitu Iya dah. gitu kan, ya, gue malah gitu. Keluar lah tuh gue di kamar mandi. Berarti ya keluar duluan lu Gua duluan. dari kamar bilas tempat bilas itu kan. Iya, ya, gue keluar duluan. Nah, pas gue keluar itu posisi kesetnya agak di depan kolam, Oh iya iya. iya. pokoknya deket-deket kolam lah kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya gue harus ke kanan dulu kan. Iya. Jadi kan posisi kamar mandi sama tempat bilas ini kan ke arah ruang tamu, Iya. otomatis kan kalau kolamnya di sebelah kanan gue kan. Kagak. Tapi kolamnya di sebelah kanan gue dan kesetnya itu deket kolam. Jadi mau nggak mau gue harus ke kanan dulu. Akhirnya gue ke kanan. Bang, mati dulu bang Gua- motornya bang. Ya ngobrol nih bang bisa. Ya ketemu teman SD banget. Mudah-mudahan kedengeran ya. Dengeran lah Mudah-mudahan kedengeran. jelas lah. Akhirnya gue ke kanan, gue keset. Nah pas gue lagi keset itu, jadi sebenarnya sih belum nyampe tuh keset, jadi gue bener-bener baru nengok ke kanan ke arah tangga kan. Iya. Wah itu apa ya? Termasuk epic sih, gue ceritanya juga lumayan. Jadi pas gue ngeliat ke tangga, itu kan sempit ya, ada gang sempit. Terus lu kalau misalnya ke kanan ke tangga, mentok itu gudang. Iya. Itu dari yang bagian sempit itu kan tembok biasa. Itu ada yang keluar ke arah tangga. Ke arah tangga. Tembus. Dia tembus dari dinding keluar ke arah tangga. Itu gua ngeliat dia nggak napak ya. Pakai baju jubah putih gitu lah. Lihat dah. Merasin motor kan orangnya. Hei, keluar gitu. Jalan ke arah tangga. Gue udah panik tuh, gue udah takut banget kan. Karena kan gue ngeliat jelas banget gue lagi madep sana kan. Iya. Itu lu berarti lihat mukanya. Nah, untungnya dia nggak nengok. Oh. Terus dia Terus bener-bener ke arah tangga doang. Tapi gue ngerasa beruntungnya lagi kalau misalnya kenapa beruntung dia nggak nengok, karena dari samping nih gue ngeliat dia itu kayak mukanya bener-bener rata ya, nggak ada bentuk hidung. Oh, nggak ada gitu, hidungnya ya? kayak pojokan mata gitu. ya, nggak kayak ada. cuma gini aja gitu udah. Iya. Oh itu dari samping aja gue ngeliatnya itu gila banget sih. Gue makanya gue pikir beruntung lah dia nggak nengok. Nengok zong lah dia. Kalau nengok, Ya kalau nengok pun juga kan rata. ya tapi tetep Iya, aja. tetep aja, ya. Lu Masa ngeliat- nggak ada senyum nggak ada apa gitu kan pas nengok gitu. Buka rata udah serem. Serem sih. polos gitu, lu kayak ngeliat punggung, kayak ngeliat paha gitu. Gue ngerasa beruntung aja gitu dia nggak nengok gitu. Karena dari samping itu jelas banget itu dia bener-bener plong gitu, nggak ada bentuk hidung atau mulut, nggak ada. Terus gue langsung apa namanya, gue balik badan, gue ketok, gue tadi niatin mau iseng kan, gue jadi gedor-gedor. Wah, buruan keluar. Sampai akhirnya dia keluar, sholat di musola aja. Sholat di musola aja kata dia. Lah ngapain emang, udah wudhu di sini, udah nggak apa-apa di musola aja. Musola aja. Gue lewat, Itu ngelewatin nggak ngelewatin yang apa ya, keluar ruang kan? tempat makan kan. Oh, lu Gue motong lewat dapur. Iya. Motong lewat dapur, nggak lewat situ gue. Tapi emang maksudnya dia benar-benar ngelintas gitu sampai benar-benar ke arah tangga hilang gitu. Cuman kan tetap aja gue nggak mungkin lewat. 3 detik sih paling 3 detik 5 detik lah. Iya, masalahnya lu Rasanya lama aja. dari pintu yang tempat makan ke tangga, ya itu jaraknya cuma semeter setengah kali. Setengah ya. Semeter setengah. Jelas. Iya, kalau gue lewat situ lagi berapa ya urusannya? Ya udah lah, akhirnya gue nggak cerita sama dia tuh selama Sebenarnya kalau lu mau ketemu lagi lu gambar gitu loh. Biar ada patahnya. kayak apa ya waktu itu, kayak di Doraemon itu, Iya. mukanya dihapus dicoret-coret. Gitu bahas Doraemon bangsa. Gue nggak cerita sama dia, Apa? Berapa sama lama? temen gue. Wah, lumayan lama itu, berapa bulan gitu. Cuman dia selalu nekan gue, lu kenapa sih waktu itu ngajakin pulang gitu, ngajakin apa? Nanya terus ya? Sholatnya kenapa di musola? Agak. Tapi gelagat gue takut dia pasti apa namanya udah mikir, oh pasti dia ngeliat sesuatu. Karena pun dia mengakui rumahnya emang lumayan. Iya. Dia pun mengakui gitu rumahnya emang lumayan ini. Lumayan serem. Termasuk sosok yang menurut gue Bukan rata ya. sumpah itu serem banget. Mau buat judul tuh. Gaduh.
wanita bermuka rata. Oh iya sih. Keren banget. Flat. Itu kalau pas sebenarnya jangan buat ditiru sih ya, kenakalan pas gue masih bocah lah, zamannya Udut. Rokok. nggak ngerokok, bukan ngerokok lagi gitu udah. Nah. Jadi gue nggak nginep, gue nggak nginep di rumahnya, cuma kita main di rumahnya sampai pagi aja gitu, kayak lu ya sering di rumah gue lah. Iya. Udah ada barangnya udah ada gitu kan. Minum deh. Ya udah kemain banget lah buat ngegele waktu itu, naik lah pohon jambu. Cuman nggak ada apa-apa Jok, lancar-lancar aja gitu kita ke atas tuh. Ya, gua nggak liat apa-apa, nggak liat setan, nggak liat apa. Padahal Serem. banyak Banyak yang bilang tuh pohon ada itu. cewek ini, Iya. ada cewek, ada ini, ada segala macam. Dan kita semua tahu gitu, cerita-cerita itu kita tahu. Nggak kayak urban legend lah di daerah tempat kita tinggal. Ngeburu amat lah. Ada rasa pengen itu. Bakar lu lah. Baru naiknya susah loh. Susah naiknya. Takut banget. Tapi dulu gua nggak segede gini ya. Iya. Gua nggak masih Patah. turun pohon jambunya. Rebah. Naik ke kan genteng kan begini ya. Dia masih segitiga gitu kan. Gua sampai di ujungnya, sampai turun lagi. Jadi itu kan gua kayak di belakang rumahnya dia, tapi di atas genteng. Iya, iya. Udah mulai bakar-bakar rokok dulu, santai. Kita juga bawa di kantong udah bawa minum kayak aqua botol. Udah bawa. Siapan dah. Fair. Karena tuh, lu jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan Jok, lu juga udah tobat Jok dah. Jangan lagi lu ngedari-ngedari kayak gitu kabar. Jangan lagi. Ngedarin anjing. Bahaya dong itu. Dah, kebakar. Dia kalau nggak kita temenin mah udah hancur di bocahnya Joko mah. Astaga. Lanjut. Dibakar. Nggak nyampe 1 linting lah. Awalnya gue denger. Gue berempat kalau nggak salah, berempat atau bertiga gitu gue lupa. Gue denger suara teriakan tuh, kayak orang teriak gitu, kenceng banget Jok. Dari arah? Aduh, gimana jelasin? Kalau gue sebutin arahnya ketahuan tadi di mana rumah gua. Dari arah kiri gua. Iya, ini cukup gitu aja. Dari arah kiri gua. Kan itu madepnya ke sini ya. Iya. Karena kan rumah gua kan ke sana. Ya itu rumah. Iya, berarti sebelah kiri benar. Sebelah kiri gua. Sebelah kiri gua tuh ujungnya itu pentoknya itu sekolahan. Dari situ aja udah gua patokannya. Teriak tuh. Iya. Temen kayak kayak orang disiksa. Kayak orang dipotelin gitu ya. Tolong gitu. Gua pikir gua giting nih. Cuman kayak kepala gua masih santai-santai aja gitu kan. Baru bakar dikit doang. Saya gua temen gua, denger nggak? Ya tuh, denger gua pucat mukanya kan. Ini bakar dulu dah, biar santai. Ya punya rumah juga, apaan sih? Terus dia dulu. Dia belum ikutan, dia masih ngerokok doang. Dia dulu gitu, gue dengerin nih. Muncul lagi tuh. Toh apa kayak Allahu Akbar, Lu astagfirullahaladzim. dengernya rame-rame? Semua denger. Jadi pas dia kedua kali teriak tuh, ya anjing apaan tuh ya? Akhirnya yang punya rumah denger juga. Denger semua. Cuma yang kita enjoy aja, siapa tuh? Wah, disuruh tobat nih, nggak boleh gini lagi. Itu serem banget Jok, semua dah. Iya. Nggak ada penampakan, nggak ada. Cuma suara tuh serem ya suara. kayak orang disiksa Jok. Iya. Kayak orang itu jam 1 pagi, jam 1 pagi, setengah 2 lah, nggak ada orang nyetel. Sebenarnya TKP-nya sama kita deket banget Cok. Lanjut lagi. Tes.
Gue bingung nih Gua kenapa. takut ini mah. Iya masalahnya mikir kok error mulu tumben, biasanya kan enggak kan. Masalahnya dari TKP deket kan? Hah? Dari TKP deket soalnya nih. Aduh, Mika kenapa, Cok? Nggak tahu, gue juga bingung. Udah 2 kali loh. Udah pokoknya intinya cerita gue sampai situ aja dah. Takut gua. Mika diinin dulu aja. Kali. Yaudah, udah. Itu biarin dah nanggung. Udah, gue udah suara apa juga nggak tahu, sampai sekarang suara apa gue nggak tahu gua. Tapi emang udah nggak jelas suara disiksa, minta tolong sama suara apa Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahaladzim gitu. Itu yang gue denger, kenceng laki cewek teriak. Makanya kalau KDRT nggak mungkin, karena gue dengernya laki cewek teriak.